Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillah. Kesempatan ini kita akan belajar tentang akidah, keyakinan, yaitu tentang pengertian syirik. Syirik berasal dari kata bahasa Arab syaraka yusyriku syirkan, yang berarti menyekutukan atau menduakan atau menyamakan. Yang arti menurut istilah syirik adalah menyekutukan atau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan ciptaannya. Bagaimana maksudnya? Kayak kita ini ingin tenang. Siapa yang bisa memberikan ketenangan? Hanya Allah. Ingin sembuh. Siapa yang bisa memberikan kesembuhan? Hanya Allah. Ingin damai, yang bisa memberikan kedamaian? Hanya Allah. Nah, ini kalau kita itu minta kesembuhan selain kepada Allah, contoh, saya kalau sakit minum obat tertentu, sembuh saya. Disinilah kesyirikan itu di sini. Padahal yang menyembuhkan hanya Allah. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, saya minum obat ini atas izin Allah diberi kesembuhan. Nah, tidak syirik. Banyak uang menjadikan tenang, berarti iya, menjadikan ketenangan itu adalah uang. Itu syirik, tidak terasa kita. Ucapkan dulu Alhamdulillah, Allah memberikan uang, dengan izin Allah perjalanan saya menjadi tenang. Nah, akhirnya tidak syirik. Yang penting menata bahasa. Oke. Syirik itu ada dua, anak-anak. Ada syirik akbar atau syirik besar, ada syirik asgor atau syirik kecil. Oke. Sekarang orang yang melakukan perbuatan syirik disebut orang musyrik. Orang-orang, kaum, banyak orang yang melakukan kesyirikan disebut kaum musyrikun. Perbuatannya namanya perbuatan syirik. Nah, dampak syirik akbar, tahu syirik akbar? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu namanya syirik akbar. Seperti apa yang kami contohkan tadi itu. Termasuk syirik akbar itu, saya kalau tidak pakai cincin ini saat berdagang maka akan mengalami kerugian. Itu tidak terasa syirik akbar. Padahal cincin akik, katakan ya, boleh nggak kita pakai cincin akik? Boleh, kalau itu untuk cendera mata, enggak apa-apa. Atau di rumah anak-anak ada keris di atas pintu, kadang bermacam-macam ya. Itu menjadikan ketenangan. Yang ngayomi rumah itu adalah ada keris itu. Ini namanya syirik kan. Tapi anak-anak kalau kepingin tahu banyak keris, bisa main ke rumah Pak Obirin. Ada di tetangganya Pak Obirin itu namanya Mbah Gondrong. Mbah Gondrong itu kolektor keris, mulai keris yang ukuran berapa senti ya, 5 senti ada, sampai ada keris yang tingginya 2 meter. Saya tanya ke Mbak Gondrong itu, masih banyak kerisnya Mbak? Oh enggak, tinggal sedikit. Tinggal berapa sekarang kerisnya? Tinggal 500. 500 keris. Nah, kalau itu Mbak Gondrong adalah jual beli kolektor ya. Ada yang kadang datang tuh, ada yang beli keris, ada yang
jual keris. Itu keris-keris mulai zaman Majapahit dan sebagainya, itu untuk perhiasan boleh saja. Tapi kalau meyakini keris itu ada kekuatannya, nah ini dari sinilah mulai syirik. Sebab bahaya anak-anak, syirik akbar itu bahayanya adalah yukbit hujami a'mal, menjadikan terputuslah semua amal. Sholat kita, amal sholat kita putus, amal puasa kita putus, amal sedekah kita putus gara-gara kita melakukan syirik akbar. Naudzubillah, mudah-mudahan jangan, ya, sangat berbahaya. Sepertinya kita itu banyak amal ibadahnya, ternyata kita melakukan kesyirikan. Ada juga contoh lagi, kita mau bikin rumah harus tanya harinya dulu, tepatnya waktu apa, sore apa malam dan sebagainya. Sebab kalau tidak menanyakan tentang hari-hari seperti itu, maka ada musibah. Oh tidak, kalau mau bikin rumah cari hari yang mana keluarga kita itu katakan hari Minggu, karena hari Minggu hari libur. Nah, monggo lakukan bismillah, sebut nama Allah, ya, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar. Terus ada namanya syirik asgor, syirik kecil. Syirik kecil ini menyekutukan Allah dalam hal tujuan ibadah. Contoh perbuatan riya. Tahu riya? Melakukan suatu ibadah ingin dipuji, itu namanya syirik asghar. Sombong dengan kecantikannya, kegantengannya, ya, kekayaannya, kepintarannya, itu namanya juga syirik asghar, syirik kecil. Jangan ujub. Tahu ujub? Silau dengan apa? Dengan kebaikan dirinya sendiri. Silau dengan ibadahnya, silau dengan kebaikannya, itu adalah termasuk syirik asghar. Maka yukbidhu jami'il a'mal alladzi qarinuhu, terputus semua amal, tapi amal itu saja yang terputus, tidak semua amal ibadah. Beda dengan syirik asghar. Nah, cara menghindari perbuatan syirik ini, satu, mari kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendalami ajaran Islam dan kita praktekkan dalam keseharian. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, mengerjakan sholat 5 waktu, belajar Quran dan memperdalam Al-Quran, banyak berzikir, mengingat kepada Allah, menyadari kalau perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka syirik itu termasuk dosa besar. Kenapa dinamakan dosa besar? Karena dosanya tidak akan diampuni oleh Allah sebelum yang melakukan itu bertaubat. Karena kalau tidak bertaubat akan diletakkan oleh Allah di neraka yang paling bawah. Naudzubillah. Selanjutnya ada anak-anak, cara menghindari syirik, tidak berteman dengan orang yang suka melakukan kesyirikan. Tapi kalau hari-hari biasa silakan, tapi kalau waktu melakukan kesyirikan, ya kita cari alasan lah agar kita tidak berteman. Terakhir adalah selalu berpikir rasional atau masuk akal. Nah, itulah anak-anak tentang pengertian syirik akbar, syirik asghar, dan beberapa contoh. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari perbuatan syirik akbar dan syirik asghar. Mohon maaf segala kekurangan. Ingat 3 pesan ibu: cuci tangan dengan air mengalir dan kasih sabun, ya, memakai masker dan jaga jarak atau jaga dari kerumunan. Nah, anak-anak tugasnya adalah seperti biasa, dirangkum dulu
Setelah dirangkum terus kirimkan lewat pesan suara. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.